Oke, perkenalkan nama saya Victor Parulian dengan NIM 172300057 dengan asal kampus Cutmutia, BSI Cutmutia. Dan di sini teman saya Abiatio dengan NIM 172300056 dengan asal kampus BSI Cutmutia Bekasi. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang materi hubungan Kristen dengan teknologi, hubungan iman dengan teknologi dalam agama Kristen yang dalam sudut pandang agama. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, yaitu hubungan antara iman Kristen dengan teknologi, khususnya yaitu teknologi like rail transit atau LRT yang biasa kita sebut LRT. Teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern kita, tetapi bagaimana kita sebagai umat Kristen harus memandang dan merespon perkembangan teknologi ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu apa itu LRT ya. LRT itu adalah sistem transportasi publik yang menggunakan kereta api ringan untuk mengangkut penumpang di dalam kota. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara dan menyediakan transportasi yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dan bahwa kita ditugaskan untuk menjadi penjaga ciptaannya. Nah, dalam ini terdapat di kitab Kejadian bahwa 1 ayat 28 yang bersih, Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai bumi dan menaklukkannya. Jadi berarti kita diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi ini dengan bijaksana. Lalu bagaimana dengan teknologi seperti LRT? Apakah sesuai dengan mandat ini? Nah, di poin pertama ini kita berbicara tentang pemeliharaan ciptaan Allah. Teknologi LRT membantu kita dalam menjaga lingkungan dengan menggunakan energi listrik. LRT mengurangi emisi karbon dan polusi udara dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang berbahan fosil. Nah, ini sejalan dengan panggilan kita untuk merawat bumi dan semua yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua itu tentang keadilan sosial. Salah satu nilai utama dalam iman Kristen adalah keadilan sosial. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Nah, teknologi LRT memberikan akses transportasi yang lebih mudah, terjangkau bagi semua masyarakat, lapisan masyarakat. Bagi semua lapisan, termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan demikian LRT memudahkan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Untuk yang ketiga, penggunaan talenta yang diberikan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 14-30, Yesus menceritakan tentang talenta yang diberikan kepada hamba-hamba. Ini mengajarkan kita untuk menggunakan talenta dan keterampilan yang diberikan Tuhan untuk kebaikan bersama, yaitu teknologi LRT adalah sebuah hasil dari penggunaan talenta manusia dalam bidang rekayasa, desain, dan sebagainya untuk perencanaan kota. Melalui ini kita melihat bagaimana keterampilan diberikan Tuhan dapat digunakan untuk kebaikan banyak orang. Yang keempat yaitu poin tentang efisiensi dan produktivitas. Efisiensi adalah bagian penting dalam manajemen sumber daya yang diberikan kepada kita. LRT memungkinkan orang untuk bekerja dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu yang dihabiskan di jalan, memberikan lebih banyak waktu bagi individu untuk bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan melayani komunitas mereka. Ini cara kita untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang kelima ini adalah komunitas dan kebersamaan. Teknologi LRT juga mendukung penciptaan komunitas yang lebih erat ketika orang-orang menggunakan transportasi umum. Untuk mereka yang berinteraksi dan berbagi ruang dengan sesama penumpang, ini dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan dan merupakan nilai penting dalam iman Kristen. Nah, namun kita juga harus berhati-hati. Meskipun teknologi memiliki banyak manfaat, kita juga harus memastikan bahwa penggunaan tidak mengabaikan nilai-nilai iman Kristen, iman kita. Nah, misalkan dalam pembangunan LRT kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Apakah ada yang dampaknya secara negatif, bagaimana kita membantu mereka.
Dan juga kita juga harus ingat untuk tidak menggantungkan segala sesuatunya pada teknologi. Nah, teknologi hanyalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang baik. Pada akhirnya iman kita kepada Tuhan adalah yang terpenting, dan kita harus selalu mencari hikmatnya dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan kata-kata dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semoga kita dapat menggunakan teknologi seperti LRT dalam kebijaksanaan, penuh rasa syukur untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Terima kasih. Itu sekian dari penjelasan saya. Saya akan lempar kepada Cion untuk menjelaskan mengenai sudut pandang duniawi. Ya, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi secara duniawi. Melanjutkan tentang pembahasan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Victor tentang perkembangan teknologi secara bentuk pandangan umat Kristen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pandangan duniawi. Pada pandangan duniawi, perkembangan LRT ini sangat membantu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contoh, seperti orang kantor yang terbantu dengan adanya kendaraan umum bisa memanfaatkan waktu mereka lebih cepat untuk sampai ke tujuan dan menghindar dari segi kemacetan yang ada. Terus yang kedua, minimnya pengeluaran dan membantu pekerjaan tersebut dalam arti si pengguna LRT, maksudnya si pelanggan ini bisa meminimalisir pengeluaran yang akan terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalkan penggunaan mobil dan ya mengurangi dampaknya polusi juga bisa termasuk. Kemudian selain itu, dari dampak duniawinya ini kan tadi dari dampak positif. Sekarang saya akan membahas dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya, seringkali banyak lahan-lahan yang dipergunakan dalam pembangunan ini bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir karena kurangnya resapan-resapan yang terjadi untuk mencegah terjadinya banjir, karena ditutupi banyak aspal, banyak pembangunan juga. Selain itu, dampak negatifnya juga banyak orang yang terkena penggusuran lahan, tapi penggusuran tersebut diatasnamakan oleh pemerintah, seakan-akan rakyat kecil tertindas secara tidak langsung. Mungkin itu semua sudah permainan dari segi pemerintahan. Sekian dari saya atas penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya kami akan membagikan beberapa video kami tentang LRT ini. Sekian, terima kasih. Без тебя, родная, ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса, я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слов, ты просто будь со мной и все, ведь без тебя, родная, я не я, родная, я не я, родная, я не я. Я готов терпеть, я готов бежать, я готов умереть, но с тобою дышать. Только не закрывай дверь перед носом моей, просто мне доверься и засыпаешь мою боль. Мы построили с собой этот наш мир. Как же мы друг друга с собою нашли.
Ведь от этого мира настоящий. Без тебя, родная, я не я. Ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слов, а я снова я. Ты просто будь со мной и все я. Ведь без тебя, родная, я не я. Родная, я не я. Родная, я не я. Через сотни сомнений хватит одной причины поверить мне. Тебе говорили заменят, конечно заменил, ты в это поверишь мне. Ну как ты терпишь меня? Чтобы терпеть меня надо любить так. Ну как ты терпишь меня? Сколько причин, чтобы любить так сильно. Мы построили с тобою этот наш мир. Как же мы друг друга с тобою нашли. Доверься мне, родная, и пошли. Ведь от этого мира нас тошнит. Без тебя, родная, я не я. Ты моя мания, ты аномалия. С тобой хочу взлететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слов, а я снова я. Ты просто будь со мной и все я. Ведь без тебя, родная,